waktu muda hidup lebih banyak ditolong orang atau dapat sedekah dari orang. Sampai saya dagang es mambo sampai umur 17 lah. Kalau ditanya saya, kenapa sih duitnya dipentingin buat sosial atau buat agama? Cuman saya berasa begini aja, lo punya duit banyak, makan lu juga nggak bisa banyak. Makan sepiring aja udah kenyang sekali makan. Satu hari 3 kali, 3 piring. Kamu maksain deh, mau jadi 6 piring atau 9 piring. Nggak bisa, dan yang ada enak. Iya. Ya kan, kita mau cari enak atau mau cari enak? Enak. Nah, enak kan? Iya. Kalau enak, makan sewajarnya. Sedekah juga sewajarnya. Semua seimbang. Kita sedekah itu wajib, bukan tunggu kaya, tetapi porsinya. Tetapi porsinya. Kalau belum kaya, sedekah yang wajar-wajar, wajib itu. Tapi kalau orang beragama, apakah dia Muslim, apakah dia Kristen, apakah dia Buddha, Hindu, itu harus jadi orang kaya. Karena itu wajib di agama, orang harus kerja. Maksudnya kerja itu supaya kerja jadi sukses. Yang namanya kerja sukses terus jadi kaya. Kaya yang namanya kaya yang benar, kaya yang bermanfaat seperti baik begitu. Amin insyaallah, amin. Amin insyaallah, amin. Itu baru orang kaya sebenarnya. Kalau orang kaya numpuk hartanya sendiri buat dirinya, itu bukan orang kaya, itu orang tamak. Kalau orang kaya, dia bisa memanfaatkan apa yang dia hasilkan untuk kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan orang lain. Itu baru orang kaya. Kalau kaya tidak bisa membahagiakan orang lain, itu orang tamak. Itu definisi orang kaya, definisi orang sukses. Definisi orang sukses bukan dilihat dari pendidikannya. Oke, terus? Ya, saya nggak punya gelar akademis, ya kan? Saya cuma SMA doang, gitu. Tetapi yang kerja sama saya S1, S2, S3, cuma saya yang S mambo, ya kan? Jual es mambo biasanya dulunya. Sukses itu adalah bagaimana Anda bisa membuat satu harmoni, mengumpulkan suatu komunitas menjadi satu kekuatan. Ya, makanya selalu di tangan saya selalu 3 persatuan Indonesia. Karena buat saya NKRI harga mati. Persatuan harus harga pasti. Kalau NKRI harga mati, persatuannya nggak ada. Bohong ini NKRI kalau harga mati. Makanya persatuan harga pasti. Terus yang ketiga, pengabdian terhadap negeri harus sampai mati. Termasuk juga pengabdian terhadap istri harus sampai kaya. Adinda Baim ya. Orang bilang saya kaya. Itu kan orang yang bilang. Saya nggak pernah bilang saya kaya. Karena saya nggak berasa saya kaya. Tetapi itu karunia Allah. Allah membolak-balikan mata kalian supaya saya kelihatan kaya. Padahal coba lihat ya, celana jeans dari Ciamplas. Ini baju udah 30 tahun beli waktu itu dari temen dari Manila, Filipina. Ya kan? Ini terus. Iya, pakai. Jam tangan Seiko. Kita kagak berasa kaya. Yang minum air putih doang. Apa sih? Ya kan? Kekayaan itu adalah hati, bos, bukan materi. Kalau kita masih berpikir materi itu kekayaan, kita selalu beradu kepada orang lain. Kita lihat di sini banyak sultan kaya. Dibandingin sama Warren Buffett, kecil bos. Dibandingin Jack Ma, kecil bos. Jadi bilang kaya. Jadi kita jangan berasa hebat. Nih, misalnya, maaf nih, Baim di sini dikenal di Indonesia. Saya dikenal di Indonesia. Begitu nyebrang bentar ke Singapura, siapa yang kenal kita? Jadi jangan sombong. Kita harus tetap bawa diri kita bahwa kita punya peroleh kemasyhuran, kekayaan. Itu Allah yang atur, bos. Baru terjadi seminggu yang lalu. Saya ke Paris. Ini true story. Saya sama istri saya. Karena pakaian kita, ya maaf aja kalau dibanding orang-orang kaya, kita kayak gembel biasa aja. aja. Bukan biasa, gembel emang gembel. Malah gembel. Iya, saya di sana, di Paris, saya lipat celana saya begini, saya masuk ke rumah makan. Pelayannya pakai dasi kupu-kupu, pakai jas. Terus kita duduk. Diusir. Bukan diusir, sebelumnya nggak diusir. Dia melihat kita sudah melihat sebelah mata. Saya pesen, rupanya dia bilang nggak bisa pesen ini doang. Nah, saya baru makan, kenyang kan. Saya bilang, saya pesen lagi deh, yang lain minuman apa? Nggak boleh. Terus saya ngadep orangnya, rupanya bukan ngadep orangnya, ngadep jendela. Rupanya pelayannya lagi ngedumel berdua orangnya, yang saya nggak lihat.
Saya ke WC. Saya bilang, ya udah kalau nggak dikasih nggak apa-apa, saya numpang ke WC. Saya keluar dari WC, istri saya di depan udah nunggu saya. Dia bilang, ternyata di sebelah sini kita boleh. Terus dia bilang, saya marahin orang tadi. Apa yang kamu marahin? Kenapa? Saya bilang gitu. Enggak. Dia bilang suruh usir kita katanya. Lah, saya nggak lihat. Iya, kamu nggak lihat. Kamu lagi ke WC. Dia ngomong begitu, saya ngerti bahasa itu katanya. Terus saya bilang sama manajernya, jangan kasar begitu katanya. Kalau kamu kasar begitu, kita pelanggan. Kita nggak boleh begituin. Terus kenapa nggak bilang sama saya? Terus dia bilang sama saya, kalau bilang nanti kamu marah. Nggak boleh marah. Kita nggak boleh marah. Kita diusir orang nggak boleh marah. Nggak marah? Nggak boleh marah. Kenapa harus marah? Jadi? Ya udah terima aja. Emang kita punya pakaian kayak begini. Kalau orang diusir, lu nggak tahu gue siapa? Iya. Gitu kan? Gue beli lu restoran lu gitu. Ya jangan begitu. Allah juga nggak seneng lihat yang begitu. Ya diusir. Jadi, sudah, jalan aja kan masih ada restoran depan. Tapi kan sakit hati. Sakit hatinya Pak Alun ketika ini. Diusir? Oh enggak, saya seneng hati karena apa? Pelayannya saya panggil, yang layanin saya yang di luar depan 2. Saya kasih uang 100 euro, kasih tipnya. Ya. Depan mereka. Dia lapor, dia dapat 100 euro. Ya, dia pada keluar semua yang pakai nasi kupu-kupu. Saya ketawa aja, saya bilang udah makan, saya dada tetap. Kenapa sakit hati? Dia kan nggak boleh sakit hati. Dia kan dia usir saya, dia kagak dapat 100 euro. Jadi dihina orang tidak boleh marah, iya kan? Balas dengan kebaikan. Pasti dia nyesel, mules dia. Ini kejadiannya baru Minggu lalu di Paris. Kalau Pak Yusuf sendiri pernah nggak sih sebenarnya mengajarkan, dan saya juga mau nanya ketika Mbak Fitria masuk tahun berapa Islam? 2020 Oh, udah 2 tahun ya. Nah, ketika masuk perasaan pertama Pak Yusuf seperti apa? Dan Pak Yusuf juga nggak pernah untuk nggak pernah ya? Tidak pernah. Saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk masuk Islam, ataupun masuk Kristen, ataupun masuk Buddha. Tidak. Saya membebaskan. Anak saya itu Fitri itu padahal waktu dia umur 3 tahun atau 4 tahun, karena dia punya pengasuh, susternya dia itu seorang muslimah yang taat, itu sudah dipakai mukena dia sebenarnya. Iya, jadi ada foto dia waktu umur di bawah 5 tahun itu dia pakai mukena sebenarnya. Itu nggak mengerti bahwa dia akan masuk Islam. Nah, saya juga kaget waktu dia bilang dia mau masuk Islam, tuh percaya dan tidak percaya saya. Merinding ya. Saya bilang, what? Kamu mau masuk Islam? Kenapa baru sekarang? Saya bilang begitu, malah saya nanya. Berarti umur berapa, Maaf? Pasti umur berapa? 2020 tuh? 35-an. Masih muda ya? Terus pas Pak Yusuf dengar? Saya bahagia, terharu, dan kaget. Sampai saya begitu udah kelar ngomong sama dia, saya suka gilin tangan. Gue mimpi nggak sih gitu. Saya bilang bisa sakit juga. Berarti sadar nih gue nih, gue kan mimpi gitu. Dia lebih aktif daripada saya, dan dia bilang kalau papa nggak sanggup bikin 1000 masjid, saya yang terusin. Saya bilang gini, 1000 masjid kita bikin dulu 10, sisanya 990 kata sesepuh kita, jangan buat masjid nanti masjidnya kosong. Iya, betul. Dosa juga kita mau umat. Betul. Bikin aja yang 990 kebajikan. Betul. Misalnya bangun irigasi, Betul. bangun jalanan, bangun jembatan, bangun saluran air, pompa atau apa, itu diganti ke situ. Nah, kita sedang memodifikasi, tapi waktu saya gini, oke, 1000 saya nggak buat dulu, saya bikin 10, baru sisanya 990 yang kebajikan. Karena apa? Saya baru buat alhamdulillah, baru buat iman. Alhamdulillah.